Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, kita semua harus berdoa karena tepat pada hari ini itu adalah 74 tahun Presiden Prabowo. Jadi beliau berumur sekarang ini 74 tahun dari 17 Oktober ke 17 Oktober. Tentu dengan usia ini kita yakin bahwa usaha-usaha beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi target program di dalam masa kepemimpinannya ini, ya termasuk mereformasi polisi. Nah, kita harapkan dengan kearifan, kebijakan, ketegasan, keberanian, mudah-mudahan itu sukses. Nah, secara teoritis sih sebenarnya kalau itu mau dilakukan, ya memang harus mengubah legal substansi aturan hukumnya. Jangan lagi seperti di Kementerian Keuangan, surat edaran lebih jago mengalahkan undang-undang, gitu kan. Peraturan kepala kepolisian itu ngalahin KUHAP, kan gitu-gitu kan. Telegram dan seterusnya, itu substansi. Yang kedua adalah kelembagaan. Bagaimana mengaransemen lagi, mereformasi, merekondisi kelembagaan-kelembagaan itu. Kelembagaannya apakah seperti yang sekarang atau justru seperti yang beredar di jagat media akan menjadi sebuah kementerian dan seterusnya. Jadi memang bagi Jokowi posisi Kapolri ini adalah benteng pertahanan terakhir. Maka itu kenapa dari awal saya sebetulnya itu dulu diselesaikan. Ya, dengan kalau Kapolri diganti, itu rentetan berikutnya akan terus berkembang. Kasus-kasus dulu yang melibatkan kepolisian yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Stop Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Beberapa hari lagi, genap Presiden Prabowo 1 tahun memimpin pemerintahan. Berarti genap juga 1 tahun Jokowi sesungguhnya sudah meninggalkan kursi kekuasaan semestinya. Tapi publik masih menerka-nerka bahwa belum betul-betul meninggalkan kursi kekuasaan. Menariknya, di hari-hari terakhir jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, ada hal menarik soal reformasi Polri yang sampai hari ini versi pemerintah belum jelas juga siapa yang akan terlibat, siapa yang akan memimpin, ke arah mana reformasi tersebut. Walaupun di media sosial berseliweran berbagai informasi arah reformasi Polri. Hari ini kita hadirkan pakar kebijakan publik kita, Dr. Ghazali Husni Silmorang, lalu pakar hukum konstitusi, Muhammad Joni SIMH, dan pengamat kebijakan politik, Dr. MS Kaban. Kita ingin ke Bang Ghazali ini dong. Ada 2 tulisan Bang Ghazali terkait soal Polri ini. Pertama soal Kapolri yang dinilai mbalelo pada sikap Presiden. Lalu yang kedua ini masih juga soal Kapolri, yang intinya Anda mengatakan bahwa reformasi Polri itu yang penting Kapolrinya dulu saja diganti. Nah, ini jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo ini kok kelihatannya kok susah betul ini ngurus polisi ini. Ini gimana ya? Jadi memang sangat menarik. Dugaan saya pertemuan Jokowi dengan
Pak Prabowo tanggal 4 Oktober yang lalu Di Kertanegara kemarin ya. di Kertanegara juga tidak terlepas terkait dengan Kapolri. Nah, mungkin pembicaraan itu hasilnya kurang menyenangkan lah bagi Jokowi. Ini opini kita ya. Dugaan yang lain ya, silakanlah mengenai. Tapi kita berdasarkan indikasi yang kita lihat. Nah, indikasi yang kita lihat itu pertama adalah pertemuan itu tidak dipublikasi dan hasilnya tidak dipublikasi. Terkesan diam-diam. Sedangkan waktu kemarin itu Prabowo datang ke Solo itu kan terpublikasi luas. Nah, yang kedua, Jokowi tidak hadir di hari HUT ulang tahun TNI. Ya, dan itu rasanya agak aneh. Ya, presiden yang baru belum setahun, ya, Pak SBY aja hadir. Jadi ini juga dua hal ini, dan kemudian yang ketiga indikasinya adalah tertundanya pembentukan komite reformasi. Ini ada kaitan Ya, ketemunya Pak Jokowi dengan Presiden. ya, jadi itu mungkin mungkin Pak Prabowo mungkin memerlukan konsolidasi lagi. Ya, pertama konsolidasi di figur orang-orang yang di dalam itu mungkin ada yang perlu dikonsolidasikan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana sebetulnya policy atau kebijakan presiden terhadap posisi Kapolri. Ya, mungkin sepulangnya dari Mesir ini, ya, keluarlah itu. Tetapi belum, pendapat saya, komite ini tidak akan efektif bekerja jika memang tim reformasi Polri itu tidak diselesaikan dulu. Ya, tidak diselesaikan dulu bagaimana tata laksana hubungannya. Ya, sebab kalau saya analisis tim reformasi transformasi Polri itu dengan meletakkan semua pejabat struktural dari 42 perwira tinggi dan kira-kira 5 kolonel itu, kalau saya lihat itu semuanya adalah polisi yang berada jabatan struktural, baik eselon 1, eselon 2, eselon 3. Pengalaman saya di birokrasi, dulu kita kan juga ada reformasi birokrasi, bagaimana agar kementerian itu diefisiensikan, ya, di strukturnya disederhanakan. Yang terjadi kebalikannya. Ya, namanya reformasi tapi malahan beranak pinak itu dia punya. Malah jadi tidak efisien lagi ya. Ya, jadi karena saya punya pengalaman dokter bicara. Jadi gini, ada penyakit di birokrasi, saya pikir sama aja karena polisi ini kan sipil yang bersenjata. Terus sama aja kan sipilnya. Ini PNS juga sesungguhnya. Ya, dia kan masuk PNS. Sebetulnya kalau dia membahas reformasi, yang penting sama dia menunjukkan unit kerja bidang dia itu paling berperan, paling hebat, paling punya kontribusi, paling strategis. Itu akan terjadi diskusi seperti itu. Pengalaman saya ya di birokrasi itu, jadi lambat dia, nggak bisa. Kecuali langsung ben pangkas saja udah, putus, sekian. Nah itu, jadi harus pangkas. Menpan itu harus berani. Ini kan kalau menpan jadi goyak. Nah ini ya. Nah, jadi kembali tadi soal struktur itu, kalau kita lihat yang dibuat oleh Jenderal Sigit itu sebetulnya quote and quote ya, kamuflase saja untuk konsolidasi ke dalam. Ya, konsolidasi dalam untuk agar terjadi bargaining position dengan komite, ya, Dengan tim reformasi yang dibentuk pemerintah ya. ya. Atau mungkin juga komite yang sudah dikonsolidasikan itu memberikan prasyarat. Ini analisa ya, memberikan prasyarat kepada Pak Prabowo. Ya, kalau kita mau dibentuk komite, bubarkan dulu itu. Ya, jadi ini bisa, ya, bisa seperti ini. Jadi bagi Prabowo sebetulnya ini bukan perusahaan sulit bagi Prabowo.
Tapi persoalannya adalah itu tadi, desakan kiri kanan muka belakang tadi, yang mungkin dia kan, Pak Kapan kan sering bilang dia orang kan nggak sampai hati, ya kan, nanti udah ditempelengi orang terus dikasihnya duit, nah, ya itu, ya, nah, itu memang apa namanya, ya, karakternya begitu. Jadi orang macam manapun tetap loyal sama dia. Nah, ini kira-kira sementara analisis saya. Dari analisa Abang, ini kelihatannya Pak Jokowi yang harusnya sudah meninggalkan kursi kekuasaan pemerintahan, ini masih kuat juga kelihatan. Tulisan saya terakhir kan saya katakan, kita ini berada dalam posisi presiden, ini adalah kecelakaan sejarah. Ya, ini kecelakaan sejarah. Ya, kalau dari 8 presiden, ya 7 presiden sekarang, presiden ke-7 ini kan memang ini kecelakaan sejarah. Ya, kalau kita urut 1 sampai 6 ini, saya pikir untuk mungkin seluruh dunia ya. Seluruh dunia setahun dia dengan presiden, habis-habisan rakyatnya menghujat. Saya rasa baru inilah. Ya, di usia saya yang 70 tahun ini, saya mencermati apalagi 6 presiden, ya. Itu biasanya dia menjadi negarawan, menjadi orang di tempat minta nasihat, ya, dihormati. Ini kan enggak. Orang itu mulai dari yang sekolah sampai tidak sekolah, hujatnya luar biasa. Ya, enggak ada lagi kata-kata vocabulary yang mana lagi yang mesti kebun binatang keluar, itu aja yang tidak. Ya, kalau itu ya kita nggak bisa bayangkan. Nah, tapi ya itu kan sebetulnya kalau kita melihat ini sebagai suatu kondisi kan nggak sehat. Ya, itu nggak sehat. Ya. Nah, ini bagaimana? Ya, bagi Pak Prabowo kita nggak tahu di balik itu, ya, apa ini pematangan situasi agar mudah dia mendorongnya itu kan lebih mudah lagi kok. Mungkin saja itu ya pematangan situasi. Udah kan pelan-pelan, sehingga kalaupun dicopot satu-satu nggak teriakan satu-satu dikutip. Kalau kita kan nggak sabar, mungkin dia sabar. Sama-sama orang Solo, dia orang Solo juga itu, jangan lupa ya, dia orang Solo juga itu. Jadi Raja Solo ini bermain dengan penerima perang Solo. Nah, begitulah. Pak Kaban, kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Ini 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, ternyata publik melihat masih berhadapan dengan polisi yang untuk sekedar melakukan pergantian atau reformasi mesti tarik-menarik. Kok susah betul gitu loh Pak Kaban. Ya, jadi gini Bang Joni, Bang Ghazali. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, kita semua harus berdoa karena tepat pada hari ini itu adalah 74 tahun Presiden Prabowo. Jadi beliau berumur sekarang ini 74 tahun dari 17 Oktober ke 17 Oktober. Nah, tentu dengan usia ini kita yakin bahwa usaha-usaha beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi target program di dalam masa kepemimpinannya ini, ya termasuk mereformasi polisi. Nah, kita harapkan dengan kearifan, kebijakan, ketegasan, keberanian, mudah-mudahan itu sukses. Nah, barangkali itulah yang pertama dulu ingin kita ucapkan. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, ya kan? Mudah-mudahan dengan kesehatan itu langkah-langkah keberanian untuk menerobos semua paradok-paradok yang terjadi di Indonesia ini. Nah, jadi saya kira, reformasi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya, untuk ditinggalkan. Cuman pertanyaan adalah apa yang mau kita reformasi. Nah, saya kira kalau presiden sudah membuat pernyataan, ya, itu sudah perintah, gitu loh. Harus jalan ya. Kalau presiden, karena anggukan presiden,
senyuman presiden, gelengan ke presiden, itu perintah ya yang harus dilaksanakan. Itu loh. Nah, jadi apalagi ini sudah menjadi sebuah sikap ya, sebuah sikap keputusan akan mereformasi polisi. Nah, timbul pertanyaannya adalah yang mau direformasi polisi ini apanya? Itu loh. Apanya yang mau direformasi polisi ini gitu. Nah, kita tidak, kalau saya pribadi tidak ingin bahwa polisi itu menjadi Polri menjadi subordinasi dengan pemerintah. Kalau subordinasi, polisi jelek. Karena kita ini bernegara. Ya. Dalam sistem negara kita ini, sistem presidensial, itu presiden punya otoritas yang cukup kuat. Ya. Jadi kalau polisi yang selama beberapa minggu ini beredar tentang bahasa Kapolri, apakah bahasa itu menunjukkan sikap subordinasi dalam konteks kita bernegara? Gitu. Kalau itu subordinasi, polisi akan terpojok. Ya, akan terpojok. Itu merugikan polisi sendiri. Gitu. Nah, apakah sikap Kapolri itu adalah representasi dari seluruh sikap polisi? Kan belum tentu juga. Tapi dia pimpinan tertinggi. Justru itu, apakah ini subordinasi? Nah, ini kalau saya katakan, ini sebetulnya bagi presiden gampang. Gampang. Ini simple. Ya, sangat simple. Nah, tapi pertanyaan tadi adalah, kita mau mereformasi polisi ini, apanya mau direformasi gitu. Dulu, waktu reformasi, ya kan, pisahkan TNI dengan Polri. Lalu Polri itu sipil. Tapi kenapa kok Polri sekarang bintangnya banyak? Seperti militer juga ya. Iya. Kalau Polri itu sipil, betul-betul sipil, kok bintangnya banyak kali? Betah berbintang-bintang, bertebaran di seluruh departemen. Kok banyak kali bintangnya? Nah, ini jadi pertanyaan, apakah ini yang menjadi reformasi itu? Nah, jadi seharusnya reformasi pertama sekali harus mengkoreksi total undang-undang kepolisian itu harus dirombak total. Kembalikan polisi itu kepada fungsi yang sesungguhnya. Kalau sipil aja. Ya. Nah, jadi tugas-tugas yang tugas-tugas negara yang besar-besar itu, nah, kembalikan kepada porsinya masing-masing. Coba BNN, ya, imigrasi, hampir semua masuk. Kayak pandai kali polisi itu. Kayak dia paling pintar. Gitu loh. Nah, ini kan bisa menimbulkan jealousy juga, kecemburuan juga dari yang lain. Ada orang, ini polisi tamatan Akpol. Ada imigrasi tamatan imigrasi. Apa bedanya? Sama-sama akademi. Kok tiba-tiba seperti itu sehingga orang tak berkarir lagi? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apa yang mau direformasi itu? Gitu. Teroris misalnya. Pemberantasan teroris. Berapa triliun uang habis tuh masalah isu-isu teroris itu? Kok nggak habis-habis? Nggak selesai-selesai. Nah, sehingga teroris semacam isu. Nah, Papua nggak selesai-selesai. Udah berapa jenderal yang mati? Ya, berapa kolonel yang mati? Nah, jadi apa yang mau direformasi ini? Gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, mereformasi polisi ini saya cenderung persoalan undang-undang kepolisian itulah. Dan di mana posisi polisi itu sebenarnya? Kalau dia sipil, ngapain pakai bintang-bintang? Gitu loh. Dan ini kok disejajarkan. Panglima TNI ada Kasat, Kasau, Kasal. Kok satu Kapolri bisa sejajar dia dengan tiga ini? Kan tak enak nengoknya. Ya. Kata bahasa Kampung Bengaja, tak suruh nengoknya. Jadi dudukkan polisi ini gimana? Nah,
Dan kita berharap polisi kita itu betul-betul polisi Indonesia gitu loh. Ya, betul-betul polisi yang bernuansa karakter tipikal Indonesia. Nah, kalau mau mereformasi itulah yang perlu dirumuskan. Yang seperti polisi di film-film India ya. Nggak, banyak negara. Dan banyak juga, kan ada juga beberapa negara ketika dia mereformasi negaranya, polisinya dibubarin kan. Kan ada. Nah kita kan perlu sampai situlah gitu ya. Tapi bagaimana polisi kita ini tidak menjadi seperti sekarang. Coba ada sebutan parcok itu kan tak enak tuh. Aku merasa aduh kok begini amat ya, karena kita Itu kan efek dari perilaku mungkin. ya mungkin itu tadi karena kita aku sempat bertemu dengan almarhum Pak Ugeng ya kan, nengok bagaimana tipikal karakternya, kearifan, kebijakan dia gitu ya. Pernah juga dulu dengan Pak Anton Sujarwo ya kan, waktu dia Kapolda, jadi Kapolri ya, Pak Oludin Jamin, kita lihat orang-orang yang enak ya. Nah jadi tapi itu kan dulu polisi-polisi ketika masih bersama-sama dengan TNI. Nah sekarang Polri era setelah reformasi terpisah dengan TNI ini, nah kok semakin hari kita merasa ada yang nggak pas gitu, sehingga timbul istilah parcok, kemudian ingin otoritas yang berlebih gitu, sehingga ingin mengalahkan institusi lain gitu. Nah, apa ini ya? Nah, jadi yang penting juga adalah reformasi itu menyangkut masalah sumber daya manusianya. Ya, bagaimana sebenarnya sumber daya manusia Polri yang kita harapkan itu. Nah, tapi kalau untuk bagaimana ya supaya Polri itu tidak lagi seperti opininya seperti sekarang, ya untuk hanya mengganti Kapolri menurut aku itu gampang. Itu simple aja. Dan nggak perlu lagi lah Polri itu harus dipilih melalui DPR tuh. Ngapain? Ya, itu nambah kerjaan di DPR aja. Tadi Bang Ghazali mengatakan yang penting itu diganti dulu Kapolrinya. Kalaupun mau bentuk tim itu akan lebih bagus jalannya. Anda setuju? Nah, jadi saya ya melihat bahwa Kapolri ini ya kan, ketika untuk anunya ini gampang ya, bikin aja perpu, kenapa? Diperbukan aja ya, berapa gitu. Nah kemudian polisi tidak perlu dipilih melalui DPR, rekomendasi, ngapain? Dia kan tugas negara. Ya memang presiden yang mengangkat. Ya, hanya saja di sini memang perdebatan dari dulu. Di mana polisi ini mau ditaruh? Apakah menjadi badan sendiri? Ini perdebatan yang kasus Tapi ini harus diputuskan. Apakah di bawah kejaksaan? Apakah di bawah Kementerian Dalam Negeri? Kita ambil mana yang cocok untuk kondisi Indonesia. Gitu. Menurut Anda ini polisinya yang susah diatur atau pemerintahnya yang tak pandai ngatur? Bukan. Ini adalah ketika dulu waktu di DPR RI tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Kapolri diangkat oleh presiden. Apa bedanya dulu dengan Kepala Badan Pertahanan Nasional (KPNN)? Diangkat oleh presiden. Nah, kenapa Polri harus ikut-ikut dalam sidang kabinet? Kenapa Kepala Badan Pertahanan nggak diajak dalam sidang kabinet? Karena sama-sama eselon 1. Nah, jadi ini perlu, nih kondisi-kondisi seperti ini perlu supaya dudukkan polisi itu pada tempat yang sebenarnya, ya. Jadi ini kan seakan-akan rebut-rebutan nih, ya, rebut-rebutan posisi di depan presiden, ya kan. Nah satu sisi Panglima TNI punya 3 matra, ya. Kenapa Kapolri 1 kok bisa? Itu anggaran juga, coba anggaran juga. Anggaran Polri itu dengan anggaran TNI dengan 3 matra itu hampir berimbang, ya kan. Nah sehingga akhirnya polisi seakan-akan mau menyaingi tentara. Ini nggak betul. Ya, nggak pas itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, mereformasi polisi ini sebetulnya kita mau dudukkan dia di mana posisinya. Nah,
Jadi tugas tim reformasi ya, ini yang akan dibentuk presiden ini benar-benar jeli melihat bagaimana memposisikan polisi yang betul-betul Indonesia gitu. Jadi kan bisa kita lihat bagaimana polisi di Cina, bagaimana polisi di Inggris, bagaimana polisi di Brazil, bagaimana polisi di Brazil, ya, bagaimana polisi di India, ya. Nah, kita bikin bagaimana polisi di Indonesia era kepemimpinan Presiden PS08 ini sehingga lebih berwibawa, lebih ngayomin, lebih ada kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Jadi tidak seperti sekarang. Coba bikin riset hari ini. Apa opini tentang polisi? Ya, itu jawabannya. Bang Yani, ada hal menarik dari pernyataan Pak Kaban. Biar nggak ribet, keluarkan aja Perpu. Sehingga lebih mudah menata kepolisian ini. Catatan Anda? Ya, apapun itu, keputusan atau kebijakan hukumnya kan sudah turun. Yaitu adanya perintah atau langkah presiden sebagai kepala negara pun sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan dua kata ini kan, reformasi kepolisian. Nah, perintah itu kan harus jalan dan tidak boleh surut ke belakang. Ibarat pantun Melayu, sekali layar terkembang, surut presiden berpantang. Jadi saya yakin sebenarnya Presiden Prabowo sedang dan tengah mengaransemen itu. Hal-hal substansi maupun hal-hal yang minor tentang bagaimana mengelola itu, ini memang catatan-catatan yang harus kita sumbangkan. Poin saya adalah karena ini sudah kebijakan, maka publik harus berkonsolidasi. Mengapa? Karena dengan konstelasi dan situasi kepolisian RI kita yang tercinta ini, dengan segala variabel dan kondisinya, setuju atau tidak, dia kan sudah jadi instrumen, Bang Kaban. Apakah itu instrumen politik? Apakah itu instrumen dalam bernegara, dalam relasi ketatanegaraan kita? Apalagi dalam hal penegakan hukum dan bermasyarakat, gitu kan. Nah, 4 atau 5 kondisi yang melekatkan polisi sebagai instrumen tadi, ada sebuah perasaan umum di publik dan itu nyambung ditangkap oleh presiden, perlu reformasi kepolisian. Jadi yang kedua, kita sebagai masyarakat sipil ya harus melakukan konsolidasi untuk menegaskan bahwa perintah itu harus jalan. Cipta kondisinya, cipta legislasinya itu yang hemat saya sedang bekerja, sedang bermain sekarang ini. Mudah memang untuk mengganti seorang Kapolri, kan dia adalah instrumennya pemerintahan. Tetapi kan juga ketika ini harus mengubah, ya kan, alis matanya, kemudian instrumen organ-organnya, kan nggak cukup dengan besticking. Dia harus dengan undang-undang. Jalan yang sangat bersemangat ditawarkan Bang Kaban itu betul, itu Perpu, gitu kan. Tapi mungkin lebih cepat lagi dan lebih namanya bisa undang-undang, tapi mainnya cepat, gitu kan. Seperti undang-undang amandemen undang-undang haji dan umroh cepat. Akhirnya instrumen itu kepolisian atau lembaga kepolisian kita itu memang duduk dengan suasana yang baru, aura yang baru, kemudian organisasi dan organiksnya yang baru, dan hemat saya harus dengan undang-undang yang baru, gitu. Sehingga kecepatan ini yang harus dipikirkan oleh bersama antara presiden dengan DPR. Mengapa? Karena perlu ada repositioning dan reinterpretasi di dalam kebijakan legislasi kepolisian kita. Pertama, di mana letaknya di dalam sistem ketatanegaraan kita? Eksekutif or beyond eksekutif? Apakah ini adalah bagian daripada analognya
angkatan kita, angkatan darat, udara, apalagi laut, kemudian ada angkatan di kepolisian, bahkan angkatan cyber itu kan, atau di mana kita meletakkannya dalam due process of law, di dalam sistem penegakan hukum kita. Contoh, apakah polisi punya kewenangan hukum untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi misalnya? Apakah itu cukup pada KPK, Junto, atau kejaksaan gitu kan? Atau bahkan kejaksaan. Nah, konsolidasi terhadap kedudukan dalam sistem hukum pidana yang terintegrasi, integrated criminal justice system kan juga perlu dielaborasi. Dan saya kira tidak usah terlalu risau karena kita punya cukup banyak sumber daya pakar yang bisa merumuskan itu. Yang ketiga, bagaimana kedudukannya di masyarakat. Dia kan harus lebih dekat ke hati, perasaan, dan kasih sayangnya masyarakat. Polisi harus mengembalikan itu. Karena Kapolri, Mabes Polri kan belum tentu menggambarkan keadaan apa yang dirasakan polisi kepada masyarakat dan masyarakat kepada kepolisian kita kan. Nah, yang berikut hemat saya adalah bagaimana jika juga dalam konstelasi dan relasinya di dalam kehidupan berpolitik. Apakah punya hak politik atau tidak? Apakah dengan keadaan undercover atau justru sangat telanjang bisa ikut langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan politik taktis misalnya, atau justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi penegakan hukum misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab. Saya banyak kasus lah, ada polisi yang nembak klien saya, kemudian dilapor ke sana kemari, etik segala macam, akhirnya nggak jelas juga kah? Kalau perlu datanya saya kasihkan gitu ya. Ada juga ya kasus yang ada tapi nggak bisa maju gitu kan. Itu kan satu dua, banyak lah. Perasaan itu juga dialami semua penegak hukum kan juga bisa meletakkan harapan baru kepada kepolisian. Nah, itu yang kedua poin saya. Yang ketiga hemat saya adalah bagaimana ini kan secara politik menjadi janjinya presiden kan. Dan karena itulah maka bangsa ini harus maju, berkonsolidasi, mengkontinuitaskan agendanya. Jadi Pak Presiden maju terus, ya eranya sekarang adalah era Pak Presiden Prabowo, bukan era presiden sebelumnya. Saya kira itu poin saya dulu. Ini kok susah betul ini. Kayaknya rumit, seperti berhadapan dengan sebuah kekuatan yang lebih kuat dari presiden. Lihat, Bang tadi gimana melihatnya? Kalau saya sebetulnya tadi melihat persoalan ini sederhana saja. Ini kan persoalan political will. Keinginan politik presiden bagaimana? Waktu masa Jokowi itu nggak ribut-ribut polisi, adem-adem semua. Karena mungkin cocok habis jaga deh. Kan 10 tahun ini polisi ini tidur nyenyap lelap dia kan, dikasih semua. Ini ya kan, difasilitasi, anggaran juga itu hampir sama, 3 matra dengan 1 aja itu maka itu kenapa juga di antara TNI dengan polisi terjadi juga gesekan, karena di bawah itu bandingkan aja lah Kapolsek dengan dengan Koramil. Tengok aja pakaiannya. Kalau polisi itu pakaiannya itu dari laundry itu, laundry yang pakai merek itu. Kalau Koramil itu warna hijaunya pudar-pudar. Karena penghematan mah. Penghematan. Ya. Nah, itu Koramil itu pakai sepeda motor dinas itu kan. Kalau itu aja sebetulnya di lapangan aja itu sebetulnya kalau kita mau jujur sudah terjadi suatu diskriminatif ya yang terbangun, dan itulah yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Jadi political will. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kita nggak usah capek-capek membuat perpu segala macam, karena membuat perpu itu kan juga
tangan DPR kan juga harus DPR juga. Nah, sekarang kita coba ukur dari ketua-ketua partai ini, ada nggak ketua partai yang tidak dicengkram oleh polisi? Ini kan juga ya, apalagi kalau dia memang praksi tersendiri lagi, Pak Partkok kan ya kan. Jadi kalau menurut saya sebetulnya ini kuncinya satu aja. Ada nggak keinginan Pak Prabowo itu mengganti Kapolri? Alasannya sederhana aja. Itu kan periode udah berakhir sebetulnya. Kemudian sudah 4 tahun, ya. Dan juga mungkin ini kebutuhan dinamika. Tapi untuk agar Pak Kapolri tidak kehilangan muka, dia jangan diberhentikan taruhlah di tempat yang lain juga ada posisinya sebagai sebagai penasihat khusus kayak apa gitu. Jadi tetap ini ya, sehingga kalau diperlukan ini. Nah, itu aja dulu ya, baru komite ini jalan. Kalau menurut saya, feeling saya begitu sebetulnya. Karena macam manapun kekuatan tangan Jokowi ini terhadap polisi ini, itu tentakelnya sudah kemana-mana ya. Itu kita tahulah ya. Kita tahu bagaimana waktu pemilu yang lalu segala macam. Nah, ini kan tidak mudah, harus, dan itu kan dikatakan juga oleh Pak Darajat Sigit, ikan busuk itu kan dari kepala. Kan dia ngomong, ya kan, ikan tuh busuknya dari kepala. Jadi supaya selesai kepalanya dulu, yang sumber busuknya ini siapa? Kan sebetulnya itu teori itu kan juga orang paham. Kalau sekedar orang yang diganti, lalu kultur dan strukturnya masih begitu gimana? Nah, tidak, habis itu baru ditata. Baru ditata. Culture-nya itu baru dibangun, ditata. Apakah itu tupoksinya terlalu gemuk, misalnya perlu disederhanakan. Strukturnya itu harus sebagai suatu lembaga sipil, bagaimana wajah sipilnya yang menonjol, bukan wajah brimobnya ya. Ini kan kalau kita lihat ya, pakaian dipakai brimob itu lebih mahal mungkin dengan pasukan yang prajurit TNI ya. punya TNI. Cukup itu kan. Nah, itu ditata lagi ya. Itu kalau sekarang, maaf ya, analisis saya kira-kira kalau masih pemain lama juga kemudian diajak, ini ya jalan di tempat. Ini akan di jalan di tempat. Jadi saya pikir nggak usah pun merubah undang-undang. Undang-undang yang ada sekarang aja diletakkan pada porsinya, pada proporsinya, itu udah jalan. Ya, ini kan sekarang banyak yang saya pikir ada perkap. Terkadang kan kalau kita analisis perkap polisi Kapolri itu terkadang melampaui wewenangnya. Kan itu. Perkap ini sumber dengan perkap. Nah, ini didiseminasi lagi, dievaluasi lagi. Dan perkap itu kadang juga lebih hebat dari KUHP ya. Nah, itu jadi dampingnya polisi, bisa dikesampingkan yang lain. Perkap itu dia pegang perkap, yang lain bisa diabaikan. Nah, ini kan inilah tadi reformasi salah satu bentuknya secara organisasi itu. Dan itu hanya bisa kalau political will juga dari Kapolri itu terbangun. Itu hanya bisa cari Kapolri yang memang tidak terpapar selama ini 10 tahun. Ya, yang masih memelihara idealisme, masih memelihara kejujuran, ya. Saya yakin bisa. Ternyata tidak rumit-rumit apa. Bagaimana kalau menurut Bang Ghazali, ganti sajalah Kapolrinya. Iya, saya tadi mengatakan ini simple. Sebenarnya ya, mau dari aspek hukum, kan otoritas itu ada pada presiden. Itu. Tapi memang menurut, kalau saya berpendapat, polisi ini harus dikembalikan pada posisi yang pas gitu. Tidak seperti posisi sekarang ya. Kemudian parlemen ini kan urusan polisi ini kan urusan eksekutif. Ya kan, ada di wilayah pemerintahan dia. Ya kan? Ngapain DPR terlibat lagi? Ya. Nah, dulu kita
sebagai anggota DPR atau suasana menjelang reformasi karena menganggap polisi di zaman Pak Harto itu membuat polisi itu mandul dan sebagainya. Seakan-akan bukan begitu gitu ya. Nah, tapi sekarang begitu polisi ini dilepas seperti sekarang, kok kesannya makin buruk. Ya, sehingga ada istilah parcok, dan paling sering kali masyarakat kalau ada demo itu yang dilempar kantor polisi. Tak enak, tak elok kita melihatnya seperti itu gitu kan. Nah jadi ketika mau mereformasi polisi tip mengikuti cara berpikir Bang Ghazali, Bang Doni dan sebagainya, saya pikir itu semua bisa dilaksanakan. Ya. Mau ganti dulu Kapolrinya, gampang. Ya. Tinggal presidennya bikin surat. Ya kan? Siapa menurut presiden calon Kapolri yang betul-betul pas, ya, yang bisa menerima perkembangan situasi, ya, kirim ke DPR. Nah, DPR kan di situ tinggal panggil ketuanya, tolong selesaikan itu, ya. Tidak perlu ada lagi ini, taunya ini udah perintah presiden. Ternyata mengganti Kapolri tak semudah mengganti Sri Mulyani Menteri Keuangan oleh Kurbaya ya. Nah, bayangkan itu ya, jadi DPR pun saya kira sekarang ini nggak perlu lagi terlalu karena kalau kita lihat dialog di DPR pun enteng-enteng aja semua. Ya. Karena tanpa melakukan reformasi di Kementerian Keuangan, ternyata kultur pengelolaan keuangan oleh menteri yang baru ini kan berubah juga. Nah, maka itu tadi, ini saya potong ya. Contoh konkretnya itu Purbaya. Sewaktu masih Sri Mulyani menteri, kan itu kan seperti kotak Pandora. Situasi di Menteri Keuangan kan orang nggak tahu bagaimana. Nah, setelah Purbaya dulu di situ, keluarkan satu-satu. Kalau itu bagaimana kebijakan itu sebetulnya pro rakyat apa tidak, itu kan. Nah, muncul, maka itu teori saya tadi ke sana gitu. Kalau ini diganti kan, ada aja ini macam Kapolrinya macam gaya Purbaya, kurasa kita akan bisa lebih segera cepat mencapai. Tapi kan faktanya nggak sesederhana mengganti Sri Mulyani Purbaya. Ini kan publik nggak kok ribet banget gitu. Ini institusi kuat yang nggak bisa sembarangan diganti gitu. Gini Bung Adi, saya pikir gini ya, masalah pergantian, saya pikir itu masalah waktu saja. Ya, kita harus ingat, presiden kita ini kan orang Kopassus. Ya, orang Kopassus. Kopassus itu punya strategi. Ya, orang-orang Kopassus itu terlatih betul masalah-masalah strategi. Nah, jadi bisa saja apa yang terjadi ini, itu juga melihat momentum. Ya kan? Bisa melihat momentum. Nah, jadi untuk masalah pergantian, ini kalau saya bilang hanya tinggal, ya, tinggal waktu aja. Nggak rumit-rumit amat itu kalau menurut saya. Menurut Anda sampai tahun kedua apa cukup 1 tahun pertama apa harus? Saya kira presiden itu sudah punya, yakin saya itu, ya, dia sudah punya jadwal waktu, ya, untuk semua itu tadi. Ya, tadi juga ada disinggung Bang Ghazali, ya kan? Bayangkan 1 tahun ganti dan 4 kali. Ya, reshuffle itu kan, ya, tahap satu. Jadi ini juga dilihat momentum. Teori bubur panas makan bubur Dari pinggir dulu. Nah, jadi ini momentum ini saya kira semua sedang dalam pengamatan, ya, semua dalam pengamatan dan melihat timing yang paling tepat dan orang yang paling tepat. Nah, semua dialektika yang terjadi itu menjadi bahan-bahan pertimbangan. Nah, tapi kita setuju bahwa polisi perlu direformasi, itu satu keharusan, tuntutan sejarah agar supaya tidak mengulangi lagi apa yang terjadi selama 10 tahun yang terakhir ini. Itu kalau saya melihatnya begitu, ya. Karena ya di dalam dunia strategi tempur militer itu kan kadang-kadang yang disebut dengan dadakan.
serangan mendadak ya, ada gerakan dadakan gitu kan. Nah, jadi bisa saja itu terjadi gitu. Nah, enggak dulu waktu ikut resimen kan ada juga ajarkan teori-teori itu kan, lambung kanan, lambung kiri, paruh lembing apa segala macam gitu kan. Jadi dengan dasar-dasar itu bisa juga melihatnya bahwa ini masalah waktu saja gitu. Jadi artinya siap-siap aja semua kepolisian itu harus betul-betul gini. Kenapa kok masih ngikutin secara struktur aja? Ya. Dulu ada Panglima TNI, ada Kapolri, Kasal, Kasau. Sekarang ada Kapolri. Ya, namanya juga masih Kapolri. Nah, strukturnya ada Kapolda. Nah, apakah ini masih nih? Ini kan masih cara-cara struktur lama. Ya. Sehingga semua nanti proses penganggaran juga ngikutin cara-cara struktur itu. Jadi nggak istilahnya apa? Nggak lincah. Ya, nggak lincah. Nah, seperti kasus-kasus yang terjadi gitu kan. Nah, sehingga di lapangan kadang-kadang harus cari anggaran dari mana-mana. Ya kan? Dengan mengandalkan posisi jabatan, nakut-nakutin segala macam. Itu kan terjadi sekarang. Ya. Nah, jadi gaya-gaya itu apakah masih perlu untuk polisi? Ya, untuk polisi. Kalau ditanya polisi, kira-kira masih perlu nggak gaya itu? Apa? Kalau ditanya kepada polisi, kira-kira masih perlu nggak itu? Saya yakin orang yang polisi yang betul-betul profesional, saya yakin mereka merasa tidak seperti apa yang terjadi sekarang. Masih banyak ya polisi yang berjiwa ya profesional. Artinya semua itu harus berubah. Mau naik pangkat, harus ini, cari cantolan sana sini, cantolan terus kemudian cari bayaran ya naik pangkat. Pak Kaban, meskipun diyakini pasti ada langkah-langkah lah yang disiapkan Papua, tapi kan publik ini nggak sabar. Apalagi misalnya seperti tadi diungkapkan oleh Bang Ghazali, ini kan presiden yang lalu Pak Jokowi kelihatan masih ikut ngatur-ngatur. Jadi ini kan berbahaya juga untuk Pak Prabowo. Ya, kalau saya meyakini ya, seperti saya katakan tadi bahwa ini hanya masalah nunggu waktu dan saya kira Kapolri Sigit juga sudah memahami itu ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada masalah pengaruh presiden yang ketujuh, menurut saya, kalau saya melihat atau saya cermati sesuai dengan perkembangan terakhir, ya tadi sudah dikupas juga oleh Bang Ghazali, pertemuan mantan presiden Joko Widodo di Kartanegara, ya saya pikir itu sudah berakhir, ya itu sudah berakhir, udah selesai, gitu. Jadi semua yang merasa selama ini ya ada di kubu Joko Widodo dalam konteks untuk Indonesia ke depan, itu sebaiknya memahami sudah selesai. Ya. Jadi Joko Widodo banyak-banyaklah beristighfar, ya, banyak-banyak introspeksi diri, ya. Kenapa? Karena ya dengan suasana pertemuan yang seperti itu, tidak ada yang bisa diekspos oleh Joko Widodo ketika bertemu dengan presiden. Beda dengan waktu pertemuan Oktober tahun 2024 yang lalu. Ya. Jadi pengaruh ini dan kalau saya merasa bahwa Presiden S08 ini ya dalam kasus Gibran, ijazah, kasus Jokowi, dia kan gak ada terlibat sama sekali. Gak ada dia terlibat di situ. Tidak ada peran, tidak ada apa. Itu urusan Joko Widodo dan urusan Gibran, urusan KPU dan sebagainya. Jadi dengan Presiden PS08 itu mempersilahkan proses hukum berjalan, menurut aku itu Joko Widodo sudah terima selesai lah ini ya. Terimalah itu gitu. Ya, karena sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu pasti ada imbal balik, hukuman yang harus diterima. Dan kita semua akan mengalami itu juga gitu. Apalagi ini urusan negara.
Jadi dalam konteks Joko Widodo, ya untuk mempengaruhi presiden PS08, ya kalau mendengar saran wajar-wajar saja. Tapi untuk mempengaruhi mengambil keputusan, kalau menurut pendapat saya dengan pertemuan terakhir, sesuai dengan analisa Bang Ghazali tadi, dah halas. Gitu. Jadi kesimpulannya, pergantian Kapolri dan reformasi Polri itu pasti terjadi. Harus dilakukan demi NKRI dan juga demi polisi Indonesia itu sendiri, ya demi wibawa polisi ke depan, gitu. Bang Yani, catatan Anda? Ya, quick win yang mau diambil presiden kan bukan cuma ganti Kapolri, tapi adalah reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kan kemenangannya harus kemenangan yang besar, bukan memenangkan sebuah pertempuran, tapi memenangkan sebuah peperangan. Saya membacanya begitu, dan karena itu publik harus mengkonsolidasi dan mendukung itu. Yang kedua, apakah nanti secara teknis, apa legalnya, apakah dengan Perpu, dan itu bukan sesuatu yang muskil, karena pernah ada kok Perpu tentang cipta kerja. Nah, walaupun memang ada ya barangkali geliat atau riak yang akan menyoal itu saya kira kalau kebijakannya sudah kuat dan secara teknis legal itu sudah disusun dengan baik, saya kira akan yang terbaik adalah kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Termasuk kepentingan polisi juga ya? Ya, karena dia kan instrumen bagi kita. Dia punya letak juga di dalam relasi ketatanegaraan, hukum, dan masyarakat kita gitu ya. Nah, secara teoritis sih sebenarnya kalau itu mau dilakukan, ya memang harus mengubah legal substance-nya, substansi aturan hukumnya. Jangan lagi seperti di Kementerian Keuangan, surat edaran lebih jago mengalahkan undang-undang, gitu kan. Peraturan kepala kepolisian itu ngalahin KUHAP, kan gitu-gitu kan. Telegram dan seterusnya, itu substansi. Yang kedua adalah kelembagaan. Bagaimana mengaransemen lagi, mereformasi, merekondisi kelembagaan-kelembagaan itu. Kelembagaannya apakah seperti yang sekarang atau justru seperti yang beredar di jagat media akan menjadi sebuah kementerian dan seterusnya. Jadi kelembagaan itu hemat saya, kalau ini kan teori hukumnya Friedman, substansi hukum, kelembagaan hukum, dan kultur yang terakhir. Bagi saya, dua hal yang belakangan ini sangat penting. Kultur dan strukturnya, legal structure dan legal culture-nya. Tetapi ada pertanyaan yang mau saya ajukan sekarang. Sebenarnya reformasi kepolisian ini untuk siapa? Untuk negara? Yes. Untuk bangsa? Tentu. Ada nggak untuk rakyat? Maksud saya, rakyat yang pernah terdampak oleh polisi di bawah kepemimpinan presiden yang setuju, yang haknya belum, keadilan belum ditegakkan, yang dia kehilangan suami, yang dia kehilangan haknya untuk penegakan hukum. Ada kilometer sekian-sekian dan seterusnya. Itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Karena itu, pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah mereka untuk bisa direnovasi dan direhabilitasi haknya? Berhakkah dia dengan reformasi kepolisian ini, keadilan itu datang lagi ke hati dan rumahnya? Itu pertanyaan yang belum kita diskusikan, dan kayaknya itu adalah bagian yang harus kita suarakan, karena reformasi kepolisian bukan hanya untuk ketatanegaraan, tetapi kebahagiaan rakyat Indonesia itu sendiri, yang keadilan itu adalah haknya. Bahkan itu datang bukan dari negara, tapi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Mas Ghazali, catatan penutup Anda. Nah, tadi sudah banyak kita bahas. Jadi memang bagi Jokowi, posisi Kapolri ini adalah benteng pertahanan terakhir. Maka itu kenapa dari awal saya sebetulnya itu dulu diselesaikan. Ya, dengan kalau Kapolri diganti, itu rentetan berikutnya akan terus berkembang. Kasus-kasus dulu yang melibatkan kepolisian yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas, persoalan-persoalan rasa tidak puas tadi di masyarakat, nah itu akan mencuat. Dan itu ujungnya tentu akan melibatkan baik langsung maupun tidak langsung Presiden Jokowi.
Karena apa yang dilakukan oleh Kapolri itu tidak lepas dari kebijakan presiden. Itu orang menyadari dan melihat dengan kasat mata. Nah, inilah yang mungkin yang dikhawatirkan. Sampai pertemuan empat mata itu sedemikian pentingnya di Kartanegara. Saya yakin waktu itu kan pasti Prabowo sangat sibuk menjelang hari ulang tahun TNI kan, tapi masih momentum itu digunakan. Nah, jadi memang kalau ini bisa, ya, proses ini dilakukan, dan itu kan proses biasa aja pergantian Kapolri, kan bukan sesuatu yang aneh, itu biasa kan. Jadi sebetulnya kita juga pejabat eselon 1, kalau udah menterinya nggak suka kan dia tinggal usulkan aja ke TPA, ya kan, sudah terima kepres, panggil, selesai, kita nggak akan ini. Jadi demikian juga begitu. Nah, yang kedua, atribut tadi. Jadi sebetulnya untuk wajah polisi yang soft itu memang atributnya harus dirubah. Saya nggak tahu persis apakah terus merubah undang-undang, tapi saya rasa tentang kepangkatan, uniform segala macam itu kan diatur dalam peraturan Kapolri misalnya. Itu bisa aja ya dirubah. Jadi nggak usah lah ya namanya tingkat Kapolri itu pakai jas saja lah dia, pakai aja logo apa begitu. Nggak usah pun dia pakai bintang 4, orang tahu dia Kapolri kan. Jadi itu. Jadi sebetulnya itu demikian juga di daerah. Ya, sehingga secara psikologis dia lebih dekat ke masyarakat. Lain dengan kombatan. Kombatan itu memang dia berperang. Ya, di situ ada hierarki komando. Tapi kalau polisi kan sebetulnya orang sipil. Kenapa dipersenjatai? Senjatanya pun terukurnya itu untuk kepentingan melumpuhkan saja, bukan mematikan. Maka di India itu biasanya pakai pentungan misalnya. Tapi kalau di sini kalau polisi pakai pentungan disangka orang polisi yang simpang jalan polisi cepet itu kan, security ketat. Wah, itu tuh. Jadi memang Dia lebih efisien, lebih murah. jadi saya pikir itu penataan ulang itu saya rasa menjadi penting memang. Maka sebetulnya reformasi ini juga di dalamnya reposisi. Ya, reform itu juga harus diartikan juga reposisi. Posisi yang terlalu over, ya, over job tadi itu ya disederhanakan lagi. Ya, jumlah polisi kita kan hampir sekitar sama dengan jumlah 3 angkatan itu. Kalau kita lihat ada 1,5 juta lebih mungkin polisi di Indonesia ini kan memang dibutuhkan. Tapi dalam suasana dibutuhkan ini dia tidak berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, maka jangan-jangan nanti dia menjadi common enemy. Itu yang harus dijaga. Gejala-gejala itu sudah nampak gitu, ya. Nah, itu harus kita jaga. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bang Ghazali, Bang Joni, dan Bang Kaban. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar.